Mereka kini sampai di villa. Abi meminta Halim dan Desi untuk istirahat di kamar mereka, sedangkan Abi mengajak Rea duduk di depan perapian yang menyala. Sepertinya malam ini sangat istimewa, pikir Rea, melihat cahaya api yang berkelap-kelip menciptakan suasana yang mesra. Mereka duduk bersama di depan perapian itu dengan posisi Rea yang berada dalam pelukan suaminya. Mereka saling berbagi cerita dan tawa. Aku tidak pernah membayangkan bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Dan hal yang paling tidak pernah kubayangkan sebelumnya adalah suamiku yang selalu jutek ini, ternyata bisa romantis juga, batin Rea. Rasa hangat di hatinya semakin membara saat melihat Abi menatapnya dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Bosan juga kalau cuma duduk doang, sahut Rea yang tiba-tiba merasa bosan di sana. Mau dansa? Rea terkejut mendengar Abi tiba-tiba mengajaknya berdansa. Mas Abi ngajak aku dansa. Kok tiba-tiba? Karena kamu bilang, kamu bosan. Tapi aku tidak bisa berdansa mas. Rea ingin berdansa tapi sayangnya, ia tidak pernah melakukan kegiatan romantis itu selama hidupnya. Tidak masalah. Ada aku yang menuntunmu, ucap Abi sembari berdiri dari sana lalu mengulurkan tangannya di depan Rea yang masih duduk, ayo dansa. Rea percaya pada suaminya hingga akhirnya ia meraih tangan suaminya sambil berdiri dari tempatnya. Letakkan kakimu di atas kakiku. Aku akan menuntunmu, ucap Abi sembari menatap ke bawah. Rea mengangguk dan melakukan yang diminta suaminya. Mereka akhirnya mulai berdansa dengan pelan diiringi musik instrumental romantis yang diputar melalui speaker ruangan. Sepertinya waktu berhenti saat ini, hanya kita berdua yang ada di dunia ini, gumam Rea sembari menatap suaminya yang terus tersenyum ke arahnya, ia takjub akan kebahagiaan yang dirasakannya. Jadi kamu senang kalau kita begini? Tanya Abi penasaran. Rea mengangguk sembari menatap Abi dalam-dalam, lalu kembali larut dalam melodi cinta yang mereka nikmati bersama. Abi yang ikut bahagia malam ini, mencifem kening istrinya lalu kembali menatap Rea tapi beberapa detik kemudian, ia mencifem pipi Rea, juga bibir istrinya. Rea terkekeh melihat tingkah suaminya yang terkadang tidak bisa ia tebak. Lihat tuan yang begitu mencintai nyonya, aku jadi ingat saat kita pergi bulan madu. Itu saat-saat paling bahagia kita, ucap Desi membayangkan kenangannya indahnya di masa lalu. Memangnya saat ini kau tidak bahagia? Ucapan Halim malah merusak ingatan indah Desi. Ia menatap tajam suaminya. Kau itu ya? Perusak suasana. Malah tanya itu. Harusnya kamu bilang. Iya sayang, aku juga ingat momen itu. Sangat indah dan romantis. Halim memilih diam, fokus menonton ketimbang meladeni istrinya yang mungkin akan membuat suasana semakin tegang. Mama Julia yang kasihan dan khawatir anak angkatnya akan melakukan hal buruk yang merugikan dirinya sendiri, menjemput Estiana di apartemen beberapa saat lalu dan membawa Estiana kembali ke rumah keluarga. Estiana kini berada di kamar lamanya ditemani oleh Mama Julia. Estiana, sampai kapanpun, kamu tetap anak mama, dan rumah ini selalu terbuka untukmu nak. Jadi tinggallah di sini sampai kondisimu membaik, ucap Mama Julia sembari memegang bahu kanan Estiana, mengusapnya dengan lembut untuk menenangkan Estiana. Estiana mengangguk pelan lalu berkata, terima kasih ma. Kalau kamu sudah tenang, ceritakanlah pada mama masalahmu sampai Adnan melakukan hal itu padamu, ujar Mama Julia. Aku akan katakan pada mama sekarang, ucap Estiana dengan serius. Mama Julia yang mendengarnya lantas mengajak Estiana duduk di sofa di dalam kamar itu. Ia memegang tangan Estiana lalu bertanya, jadi apa masalahnya Estia? Adnan menceraikanku karena katanya aku tidak bisa memberikannya apapun. Ternyata dia menikahiku karena mengira aku seperti Elia yang mewariskan banyak harta di keluarga ini.
Dia malah mau kembali ke mantannya, Ma. Dia mau menikahi mantan tunangannya. Astagfirullah. Mama Julia terkejut dan juga marah mendengar alasan Adnan menceraikan Estiana. Mama tidak menyangka kalau laki-laki itu menikahimu hanya karena status sosial. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi padamu, Nak? Kenapa anak baik sepertimu bisa mendapatkan laki-laki brengsek seperti itu? Mama Julia begitu kasihan melihat Estiana yang diceraikan karena status sosial. Estiana hanya bisa menundukkan wajahnya yang sedih dan ia menangis di sana, membuat Mama Julia makin membenci Adnan. Dengan kasih sayangnya, Mama Julia memeluk Estiana. Katakan siapa wanita yang mau dia nikahi Esti. Mama tidak akan biarkan mereka bahagia. Mama akan balas perbuatannya padamu. Aku juga tidak tahu, Ma. Bahkan aku tidak pernah lihat wajah mantannya secara langsung. Cuma aku tahu kalau Adnan mau ceraikan aku karena mau balikan sama mantannya. Mertuaku juga mendukung Adnan untuk balikan sama perempuan itu. Estiana mengingat ucapan Rea di tangga saat Rea mengatakan bahwa Abi sudah mengetahui tentang bagaimana dulu ia merebut Adnan darinya. Oleh sebab itu, Estiana tidak berani mengatakan pada Mama Julia bahwa Rea lah mantan tunangan Adnan. Ia takut pada Abi yang pastinya akan berpihak pada Rea. Mengapa aku merasa jadi orang yang tersudut dalam situasi ini? Gumam Estiana dalam hati. Mama Julia menghela nafas beratnya dan raut amarah masih tampak di wajahnya karena ternyata ibunya Adnan mendukung tindakan putranya. Bu Ratri ternyata orang tua yang terlalu memanjakan anaknya sampai tindakan buruk anaknya pun dia turuti, ucap Mama Julia dengan kesal. Estiana merasa hatinya semakin terluka. Kenapa semua ini bisa terjadi pada hidupku? Di mana salahku sampai harus mengalami penderitaan seperti ini? Pikir Estiana sambil merenungi nasib buruk yang menimpanya. Di satu sisi, ia berharap semuanya bisa kembali seperti dulu sebelum konflik ini terjadi. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa hidup tidak pernah berjalan sesuai dengan keinginan manusia. Sebagai anak, ia tahu Mama Julia akan melakukan apapun untuknya, tetapi ada hal yang tidak ingin dia sampaikan kepada Mama Julia, yaitu tentang mantan Adnan. Ma, mantan Adnan itu sebenarnya juga tidak salah, Ma. Dia juga terjebak oleh Adnan. Dia tidak tahu apa-apa, Ma. Jadi Mama tidak perlu mencari dia. Yang salah di sini adalah Adnan, ucap Estiana dengan perasaan campur aduk. Justru Mama harus tahu siapa dia agar Mama bisa mencegah niat Adnan untuk menikahi perempuan lain di atas penderitaan kamu. Karena rasanya Mama tidak rela melihat Adnan bahagia mendapatkan perempuan yang dia mau setelah membuatmu menderita. Lagi pula, dia tidak tahu sifat kejam Adnan sama kamu. Jadi, akan lebih baik kalau Mama ngasih tahu dia supaya Adnan gagal menikahinya, tutur Mama Julia dengan rencananya untuk membalas Adnan. Namun, Estiana bersikeras untuk tidak membiarkan Mama Julia tahu tentang keberadaan Rea. Tidak perlu, Ma. Biar aku sendiri yang akan menggagalkan rencana perempuan itu menikah dengan Adnan, ucap Estiana dengan tekad yang membara. Mama Julia menghela nafas panjang, mencoba merasakan keputusan yang diambil oleh anak angkatnya itu. Baiklah, kalau kamu memang yakin dengan pilihanmu itu, Mama tidak akan memaksa. Tapi, ingat ya, Estia, Mama tidak akan tinggal diam begitu saja. Adnan harus menerima balasan atas perbuatannya yang telah menyakitimu selama ini, tegas Mama Julia. Dia begitu sayang pada Estiana, seakan-akan ia adalah anak kandungnya sendiri. Hal ini dikarenakan Mama Julia telah berjanji pada mendiang ibu kandung Estiana bahwa ia akan melindungi gadis itu seperti melindungi anak kandungnya sendiri. Kini, saatnya menjaga janji tersebut dan berjuang demi kebahagiaan Estiana. Seminggu kemudian,
Sidang perdana perceraian Estiana akhirnya terjadi hari ini. Estiana berjalan masuk ke ruang sidang dengan langkah yang gontai, disertai Mama Julia yang tampak berwibawa dan pengacaranya yang serius. Udara di ruang sidang terasa begitu berat, seolah setiap hembusan nafas menjadi saksi bisu atas pertarungan yang akan terjadi. Di sisi lain ruangan, Adnan sudah duduk dengan raut wajah yang tegang, matanya sesekali mencuri pandang ke arah Estiana dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebelum hakim memanggil sidang untuk dimulai, Mama Julia dengan langkah mantap mendekati Adnan. Dia berdiri tegak, menatap Adnan dengan mata yang tajam. "Dengar Adnan," ujarnya dengan suara rendah namun penuh ancaman, "jangan harap bisnismu akan lancar setelah kejadian ini. Aku akan pastikan kau akan dapat balasan dari perbuatanmu menyakiti Estiana." Adnan terkejut mendengar ancaman Mama Julia. Kedua tangan Adnan yang semula bertumpu di meja menjadi mengepal. "Mama Julia, Anda tidak bisa mengancamku seperti itu," balas Adnan dengan suara yang berusaha terdengar tenang. "Oh, bukan sekadar ancaman, Adnan. Ingat, suamiku tidak akan tinggal diam dan adikku juga tidak akan membiarkanmu dengan mudah, karena Estiana adalah bagian dari keluarga Prana. Dia akan membuatmu merasakan derita seperti yang kau berikan pada anakku," lanjut Mama Julia, suaranya semakin keras namun tetap terkendali. Adnan hanya bisa diam. Dia tahu bahwa Julia bukan tipe wanita yang hanya menggertak. Dia memiliki sumber daya untuk membuat ancamannya menjadi kenyataan. Namun ia sudah berada di titik ini, ia tidak akan mundur pada niatnya menceraikan Estiana. Terlebih ia tak mencintai Estiana. Tak ada gunanya mempertahankan Estiana di sisinya. Ditambah ia punya harapan pada Rea. Ia yakin setelah mendapatkan Rea, ia bisa melawan keluarga Prana lewat orang tua Rea. Mendengar ancaman Mama Julia, Bu Ratri dan suaminya terkejut dan langsung berdiri di depan Mama Julia. Namun mereka berusaha menyembunyikan kekhawatiran mereka, tidak ingin Mama Julia melihat rasa takut yang mungkin terpancar di wajah mereka. "Nyonya Julia, bukan anakku yang patut disalahkan atas perceraian ini. Tapi, anak Anda sendiri yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini karena dia angkuh, kasar dan manja. Tidak mau mendengarkan siapapun. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Baginya, yang penting dia bahagia, dia tak akan peduli dengan siapapun. Dia terlalu kasar Nyonya. Kasar." Mama Julia tak mampu menyembunyikan rasa kaget saat mendengar kata-kata Bu Ratri. Bagi Mama Julia, anak angkatnya adalah sosok yang penyayang dan lemah lembut. "Bu Ratri, anakku memang manja, tapi dia tidak kasar. Dia anak yang baik dan penurut," ucap Mama Julia membela anak angkatnya. Mendengar hal itu, Bu Ratri hanya bisa tertawa. "Nyonya Julia, sepertinya Anda benar-benar tidak mengenal anak Anda." Sedih rasanya menyaksikan seorang ibu yang tidak tahu sifat anaknya sendiri, apalagi dia adalah anak angkat. "Sungguh patut disayangkan, Nyonya." Rasa marah dan rasa sakit yang terdalam bercampur menjadi satu dalam diri Mama Julia mendengar ucapan Bu Ratri yang seolah menyindirnya. Sementara Bu Ratri masih berkaca-kaca karena emosi yang melanda dirinya. Adnan hanya bisa menatap mereka dengan serius, merenung tentang nasib kehidupan yang tak pernah dia tahu sebelumnya. "Ma, panggil Estiana," saat Mama Julia ingin membuka mulutnya untuk menjawab Bu Ratri. Tepat saat itu, hakim memasuki ruang sidang dan semua orang segera duduk, memulai sidang yang menentukan masa depan Estiana dan Adnan. Atmosfer tegang kembali menyelimuti ruangan, sementara kata-kata Mama Julia masih bergema di benak Adnan, mengingatkannya akan risiko yang mungkin harus dia hadapi. Hari ini adalah hari terakhir liburan di Swiss. Abi dan Rea, bersama Halim dan Desi, memutuskan untuk menaiki kereta gantung menuju puncak Gunung Titlis.
Mereka ingin menyaksikan keindahan matahari terbenam yang spektakuler sebagai penutup perjalanan romantis mereka. Di puncak gunung, angin yang kencang dan suhu yang sangat dingin membuat mereka harus saling berpelukan untuk menghangatkan diri. Tiada kata yang bisa mengungkapkan perasaan bahagia saat berada di sini bersamamu, ucap Abi yang senang dengan perjalanan yang telah dilewati bersama Rhea hingga ia mengatakan kata-kata romantis. Rhea yang mendengar kalimat suaminya, tersenyum menatap Abi. Suamiku sekarang sudah bisa ngomong romantis juga ya. Aku belajar darimu, jawab Abi sembari mencubit ujung hidung istrinya. Mereka pun mengabadikan momen berharga itu dengan berbagai selfie, dengan latar belakang pemandangan gunung yang memukau. Setelah dari tempat itu, Abi dan Rhea bersama Halim dan Desi melanjutkan perjalanan mereka ke air terjun Tramelbah yang terkenal. Mereka terpesona oleh suara gemuruh air yang mengalir deras sambil berjalan di jalur setapak yang basah dan licin. Siapa sangka kita akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan di tempat ini. Gumam Rhea sambil tersenyum, lalu mereka pun mengambil foto bersama sebagai kenangan terakhir di Swiss, dengan latar belakang air terjun yang mempesona. Mau ngedate terakhir di restoran mana, sayang? Tanya Rhea sambil menggenggam tangan Abi. Di Zurich, ada tempat seru yang bisa lihat pemandangan kota waktu malam, jawab Abi, matanya berbinar. Malamnya, Abi mengajak Rhea ke sebuah restoran terkenal di Zurich yang menawarkan pemandangan langit kota pada malam hari. Sampai di restoran, pelayan menuntun mereka ke meja yang menghadap langsung ke jendela besar. Cahaya bintang dan gemerlap kota Zurich melukis pemandangan yang memukau. Wow, indah sekali pemandangannya. Halim berdecak kagum sambil menyiapkan kameranya. Iya, nih. Cocok banget jadi background foto kita malam ini, Desi menyambut sambil tersenyum. Rhea tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Makasih ya, Mas Abi. Momen ini benar-benar spesial. Semua demi kamu, sayang. Ini malam terakhir kita, pengen kamu selalu ingat terus momen ini, kata Abi sambil menyodorkan hidangan pertama kepada Rhea. Makanannya juga enak sekali. Halim menambahkan sambil mulai mencicipi hidangannya. Mereka terus menikmati berbagai hidangan lezat, tertawa, berbagi cerita, dan merekam sambil menikmati pemandangan kota. Rhea merasa sangat bahagia dan bersyukur atas saat-saat terakhir yang bisa mereka habiskan bersama dalam suasana romantis dan penuh cinta. Besoknya mereka siap-siap untuk meninggalkan villa. Koper-koper sudah tertata rapi di depan pintu, siap untuk dibawa pergi. Rhea, dengan mata berbinar, menatap Abi yang sedang mengecek dokumen perjalanan mereka. Senyuman tak pernah lepas dari wajahnya, membuat Abi merasa semua perencanaan ini begitu berharga. Mas Abi, aku tak sabar ingin cerita ke semua orang tentang betapa indahnya Swiss, ucap Rhea, semangat. Abi hanya mengangguk, tangan kirinya menyelip di pinggang Rhea, memberikan kehangatan di pagi yang masih sedikit dingin. Di sudut lain, Halim dan Desi, yang selama ini bertugas sebagai pengawal, juga tampak bersiap. Mereka berdua tampak lebih rileks, berbicara ringan sambil menyesap kopi panas. Meskipun tugas mereka adalah mengawal, liburan ini juga memberi mereka kesempatan untuk menikmati keindahan alam Swiss yang memukau. Sayang, foto-foto yang kita ambil bagus untuk dijadikan wallpaper, ya. Celetuk Halim sambil menunjukkan beberapa foto pada ponselnya. Desi mengangguk, senyumnya lebar, iya, aku bahkan berpikir untuk mencetak beberapa dan menggantungnya di rumah. Segera, mereka berempat berjalan menuju mobil yang akan membawa mereka ke bandara. Langit biru dan udara segar Swiss seperti menyapa mereka untuk kali terakhir. Rhea menghela napas, berat hati untuk meninggalkan tempat ini,
Namun dia tahu ada banyak kenangan indah yang telah mereka bawa pulang. Abi memegang tangan Rea, menggenggamnya erat, seolah berjanji akan kembali lagi suatu hari nanti.